Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga dari kelas 4B Prodi Administrasi Bisnis Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan 5 prinsip pilar etika humas dari Patricia J. Person tahun 2008. Langsung saja, yang pertama, veracity to tell the truth. Konsep untuk menyampaikan kebenaran yang merupakan tahap awal bagi dasar asumsi tentang berperilaku etis. Artinya, menyampaikan kebenaran adalah dasar utama etika dalam komunikasi humas. Contohnya, saat terjadi krisis seperti produk cacat atau lain yang terganggu, humas harus menyampaikan informasi yang jujur dan faktual, bukan menutupi. Misalnya, jika perusahaan makanan menemukan produk terkontaminasi, mereka harus mengumumkan penarikan produk secara terbuka kepada publik. Pendapat saya, prinsip ini penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang dengan publik. Sekaligus humas berbohong, reputasi perusahaan akan sangat sulit dipulihkan. Selanjutnya, yang kedua, non-maleficence to do no harm. Konsep dasar perilaku moral yaitu menyediakan satu analisis pertanyaan dari berbagai keputusan yang telah dipilih oleh organisasi sebelum organisasi tersebut mengambil keputusan. Jadi jangan nyakiti baik secara fisik, emosional, sosial, atau reputasi dari pihak lain. Contohnya saat membuat siaran press release, humas perlu memastikan bahwa isi komunikasi tidak menyerang atau merugikan pihak lain secara tidak perlu, seperti kompetitor atau komunikasi tertentu. Pendapat saya, prinsip ini mendorong humas atau berpikir etis dan hati-hati sebelum mengeluarkan pernyataan. Komunikasi publik tidak boleh berdampak negatif hanya demi keuntungan organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, benefits to the good. Merupakan bentuk lain dari prinsip untuk tidak menyakiti orang lain, namun berperilaku proaktif dalam konteks positif, misalnya mengembangkan suatu program hubungan antar komunikasi dengan cara mencari sponsor atau kegiatan amal yang memberikan dampak positif atau kebaikan bagi publik, atau tidak hanya menghindari keburukan tetapi juga aktif berbuat baik bagi publik. Contohnya seperti humas menginisiasi program CSR (Corporate Social Responsibility) seperti kegiatan donasi, pelatihan gratis, atau pelestarian lingkungan. Misalnya perusahaan membagikan masker dan hand sanitizer gratis saat pandemi COVID-19. Untuk pendapat saya tentang prinsip ini, menjadikan humas sebagai agen perubahan positif, bagi hanya sebagai perpanjangan mulut perusahaan. Kepedulian terhadap masyarakat adalah nilai tambah besar bagi reputasi perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, confidentiality to respect privacy. Prinsip menghormati wilayah pribadi orang lain dan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Prinsip ini berarti bahwa seorang praktisi humas harus menghormati privasi dan kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh organisasi atau klien. Informasi yang bersifat internal, sensitif, atau rahasia tidak perlu disebar tanpa izin. Contohnya, seorang humas di sebuah rumah sakit tidak boleh membocorkan data pasien kepada media atau publik meskipun kasus tersebut menjadi perhatian nasional. Begitu juga humas perusahaan tidak boleh menyebarkan rencana bisnis atau strategi internal yang belum diumumkan secara resmi. Pendapat saya, prinsip ini sangat penting karena menjaga kepercayaan antara klien atau organisasi dengan praktisi humas. Tanpa jaminan kerahasiaan, hubungan profesional akan rusak dan reputasi humas bisa tercoreng. Dan terakhir, fairness to be fair and society responsible. Prinsip yang mengharuskan untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan diambil adalah keputusan yang adil bagi semua pihak. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa humas harus bersikap adil, tidak memihak, dan bertanggung jawab secara sosial dalam komunikasi publik. Praktisi humas harus menghormati semua pihak, tidak menyebarkan informasi yang bias atau merugikan kelompok tertentu. Contohnya, dalam menyusun kampanye komunikasi publik, seorang humas harus menghindari stereotip atau konten yang merendahkan kelompok tertentu, misalnya berdasarkan agama, ras, gender, atau latar belakang sosial. Humas juga harus memastikan bahwa program CSR tidak hanya menjadi formalitas tapi benar-benar memberikan manfaat pada masyarakat luas.
Itu pendapat saya. Dengan prinsip yang terakhir ini, Humas sebagai penjaga etika sosial bukan sekedar menyampaikan pesan perusahaan. Dengan bersikap adil dan bertanggung jawab, Humas bisa menjadikan jembatan yang membangun harmoni antara perusahaan dan masyarakat. Sekian penjelasan dari 5 prinsip pilar etika Humas. Saya ucapkan terima kasih.